Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Lanjutkan kuliah untuk fisika matematika. Sesuai di RPS, kita lanjutkan materi tentang tes untuk konvergensi dari sebuah deret. Ini ada tes awal atau preliminary test. It is not in general possible to write a simple formula for Sn and find its limit Sn mendekati tak hingga, ya. As we have done for a few special series, seperti yang sudah di atas di pertemuan sebelumnya. So we need some other way to find out whether a given series converges. Berarti kita harus ada sebuah metode untuk melakukan uji apakah deret itu konvergen atau divergen. Nah, langsung saja, ini ada preliminary testnya. If the term of infinite series do not tend to zero, yani jika nanti seriesnya atau deretnya itu tidak mengarah ke nol untuk n yang infinite, atau secara matematis bisa ditulis jika limitnya n mendekati tak hingga untuk an-nya, suku ke n-nya tidak mendekati 0 atau tidak sama dengan 0, the series is diverges atau divergent. Jadi ketika an-nya sudah tidak mendekati 0, maka sudah pasti dipastikan bahwa deretnya itu adalah divergent. Tetapi jika limitnya mendekati 0, itu kita perlu melakukan tes lanjutan. Nah, berarti ketika an-nya, suku ke n-nya mendekati nilai 0, di situ kita belum bisa memvonis apakah deretnya divergen atau konvergen. Perlu kita lakukan tes lagi. Oke, ya. Nah, ini syaratnya awal. Nah, ini teman-teman bisa lakukan untuk pengujian apakah an-nya, limitnya, limit an-nya yang mendekati 0 atau tidak. Kalau tidak, berarti sudah pasti divergen. Ini bisa diuji dengan masukkan nilai limit an-nya ini, ya, dengan n mendekati 0, apakah ininya nanti akan bernilai 0 atau enggak, gitu ya. Oke, baik, ya. Terus sekarang kita langsung tes untuk lanjutannya, berarti convergent test for series of positive term, absolute convergent. Nah, ini tes ini dilakukan ketika sudah dilakukan preliminary test. Berarti kita lakukan apa? Untuk melakukan pengujian uji konvergensi, saya pakai yang hitam, ya. Untuk melakukan uji konvergensi, berarti kita lakukan dulu apa tahapannya? Kita lakukan preliminary test atau uji awal. Jika nanti limit an dengan n-nya mendekati tak hingga itu tidak sama dengan 0, berarti dia sudah bisa divonis sebagai deret yang divergen. Tetapi ketika nanti limitnya an dengan n mendekati tak hingga itu mendekati nilai 0, maka ini masih tanda tanya, perlu kita lakukan tes lagi. Nah, tesnya nanti ada 3. Ada yang pakai comparison, perbandingan, ada lagi yang pakai integral. Nah, ini di sini, ya, ada comparison test, kemudian ada lagi, jadi ke bawah bisa di scroll, integral test, dan ada lagi rasio test. Nah, ini yang nanti kita pelajari 3 itu saja, sama rasio tes, ya.
ada lagi ada rasio tes. Nah, ada 3 ini yang nanti kita coba lihat. Meskipun nanti ada tes lagi yang lainnya, oke ya. Jadi 3 ini yang nanti kita akan coba pelajari. Oke, sekarang balik nah ya, ini konvergensi tes. Nah, ini ada special comparison test juga kan. Ini tes comparison atau perbandingan yang dasar. Yang dasar ya. Nah, yes. The comparison test berarti nanti kalau kita melakukan comparison test membandingkan, maka harus ada satu deret yang sudah jelas-jelas konvergen. Nanti tinggal kita lihat. Nih, kita lihat misalkan ada B series positive term which you know divergent series. Nah, ini mana ya? Nih, nah. Jadi let M1, M2, M3, M4 dan seterusnya ini adalah sebuah deret ya toh, yang you know convergent. Nah, then the series you are testing namely G. Berarti ada satu deret yang sudah pasti convergent yang nanti akan dibandingkan dengan deret yang mau kamu uji, yang mau diuji. Oke ya. Is absolutely convergent if. Nah, itu hasilnya nanti akan absolute convergent jika AN-nya kurang dari MN. Jadi ada suku ke AN, suku ke AN-nya ini kurang dari nilainya suku ke MN. Nah, maka dengan itu akan diketahui bahwa deretnya adalah convergent. Oke, kita cek. Kalau lebih besar, maka dia akan dikatakan sebagai divergent. Ingat, ini sudah dilakukan ketika sudah melakukan preliminary test. Oke, lagi kita lihat. Tes sigma seper n faktorial. Ini akan diuraikan for convergent. As a comparison series, we choose the geometric series. Berarti sebagai pembandingnya ada deret geometrik. Ini deretnya. Nah, notice that we do not care about the first few terms, or in fact an infinite number of terms in series, because they are affect the sum of series but not whether it converges. Nah, berarti ini sudah diketahui sebagai deret yang convergent. Maka gini kita bandingkan ke sini. Apakah ada suku ke n-nya nanti yang lebih kecil daripada sini? Berarti kita uji satu-satu. Caranya, nah, misalkan ini kita bisa untuk comparison ya. Untuk comparison kita tinggal membandingkan deretnya. Yang pertama tadi adalah ini seper n faktorial, oke ya. Sigma n sama dengan 1 seper n faktorial. Oke. Yang kedua adalah pembandingnya ini kan sigma n sama dengan 1 ini seper 2 pangkat n. Oke. Yang ini tinggal kita masukkan n-nya 1. Nah, kita cek. Jadi berapa ini? Langsung aja bisa lihat ini 1. Oke, yang ini berarti 1 berarti setengah. Oke ya. Terus ini n-nya 2, n-nya 2. Oke, n-nya 2 berarti ini 2 faktorial setengah. 2 pangkat 2 seper 4. Terus ini n-nya sama dengan 3. Seper 3 faktorial 6. 3, 2 pangkat 3 seper 8. Oke, terus lagi n sama dengan 4. Ini berarti berapa? Seper 24 ya. Seper 24. Berarti ini 4, 2 pangkat 4 berarti berapa? Seper 16. Oke, terus nah, ini adalah posisinya adalah pembanding. Comparison kan perbandingan, ini pembandingnya. Dan ini yang dibandingkan. Tadi syaratnya dia nanti apa tadi? Convergen jika ada suku ke AN-nya ini nilainya lebih dari kurang dari suku ke MN dari deret ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat n-nya sama dengan 5. Berarti 5 faktorial ini dikali 5 berarti seper 120 ya. Maka 5 seper 32. Nah, sekarang kita lihat 1 masih lebih besar daripada 2. Ini masih lebih besar. Masih lebih besar lah. Seper 24. Nah, ini sudah mulai lebih kecil. Ini mulai lebih kecil. Berarti
mulai suku keempat dan seterusnya nanti akan berlaku ini tadi. Nah, berarti pembandingnya tadi sudah convergen, maka dengan hasil uji ini sudah dipastikan yang ini nanti juga akan absolutely convergen. Itu prinsipnya comparison. Jadi kita tinggal membandingkan saja. Oke, oke. Nah, intinya untuk metode tes comparison ini harus ada pembandingnya yang sudah jelas dia konvergen kalau ingin mengetahui konvergensi dari deret yang mau dibandingkan. Nah, ini berarti dua deret ini dan ini ternyata sama-sama konvergen karena ini tadi sudah dipastikan konvergen, dan yang diuji ini dia sudah absolutely convergen berdasarkan pembandingan dengan deret yang ini. Oke ya, mulai dari N4 sampai seterusnya nanti nilainya sukunya selalu lebih kecil daripada N4 kesini daripada deret yang ini. Oke ya. Nah, itu konvergensi ya. Terus ini ada catatan yang penting. Mana tadi? Nah, ini notice that we do not care about the first term, itu tadi sudah ya, because they can affect some. Jadi ada catatan yang penting. Nah, tadi ya. Nah, ini catatannya sama yang dari hasil kita temukan tadi. In our example, the term of sigma n 1 sama dengan sampai tak hingga untuk super n faktorial are smaller than the corresponding term of ini. Berarti untuk suku-suku yang bersesuaian N4 sama N4 nya deret ini dan N4 nya ini ternyata lebih kecil yang sini ya, smaller daripada yang sebelah sini. N5 nya ini lebih kecil daripada N5 nya ini juga. Maka itu sudah dinyatakan bahwa super N faktorial itu adalah juga konvergen karena pembandingnya geometric series adalah konvergen. Nah, memang kelemahannya harus ada pembanding yang sudah diketahui konvergensinya. Oke, tugasnya silahkan dicoba di kertas ya untuk dibandingkan. Yang mana ini? Nah, ini nomor 3. Nomor 3, prove the convergence of sigma n super n kuadrat by grouping terms somewhat as problem 2. Ini tidak usah, somewhat problem 2 tidak usah. Ini uji saja konvergensinya. Oke ya, uji konvergensinya dengan deret pembanding. Pembandingnya yang mana? Bisa pakai yang atas tadi yang sudah diketahui konvergensinya. Oke ya. Terus lagi sama 3 ini ya, sama 4 yang B ini. Oke. 2 itu untuk pembandingan. Sekarang kita lanjutkan ke integral test. We can use this test when the terms of the series are positive and not increasing. Jadi tidak naik, positif dan tidak naik. That is when AN kurang dari AN plus 1 kurang dari sama dengan AN. Again, remember that we can ignore any finite number of term of the series. Thus, the test can still be used even the condition ini bisa digunakan jika suku ke n plus 1 lebih kecil daripada suku ke n nya. Misalkan suku ke 10 itu adalah 100, berarti suku yang setelahnya, suku ke 11 nya itu harus kurang dari 100. To apply the test, we think of AN as a function of the variable n. Berarti kita ibaratkan AN nya adalah sebagai sebuah fungsi dengan variabel n. And forgetting our previous meaning of n, we allow it to take a value, not just integral ones. The test state that ya. Jadi ini yang paling penting untuk integral test, berarti suku ke n nya, suku ke AN plus 1 nya itu harus lebih besar daripada 0, kurang dari AN. Untuk n lebih besar daripada n besar. N besar itu apa? N besar ya jumlah sukunya nanti berapa.
Then sigma an convergen if integral dari an dn is finite and diverge if integral is infinite. Jika hasil integrasinya sub ke an nanti adalah finite, nilai tertentu, maka dia convergen. Jika nilainya tidak tentu, infinite, maka nanti dia adalah divergen. The integral is to be evaluated only at the upper limit, no lower limit is needed. Berarti kita cuma pakai batas atasnya tak hingga ini, batas bawahnya nggak perlu. Langsung aja contohnya. Ini ya, test for convergence the harmonic series ini. Using the integral test we evaluate. Nah, berarti kan kita tinggal merubah ini dalam sebuah fungsi. Berarti untuk integral tadi, wah ini hilang sih. Nah, untuk integral test kita lihat ya, integral test berarti nanti ada deret 1 plus setengah plus bila tadi 1/3 plus 1/4 ya, kita cek. Nah ini dah. Nah ini kita rubah dulu dalam sebuah fungsi suku ke an. Berarti kan ini sama dengan sigma n 1 tak hingga 1/n, gini kan. Oke. Nah sekarang using integral test we evaluate. Berarti suku ke an nya ini tadi kita ibaratkan sebagai sebuah fungsi, maka nanti akan muncul integrasi 1/n dn. Nah kan gini, untuk batas atasnya tak hingga, batas bawahnya tidak perlu. Berarti ini batas bawahnya tidak perlu, batas atas saja yang dipakai. Oke ya, berarti ini kan sama dengan apa? Integral 1/n apa ln n. Nah dengan batas atasnya adalah tak hingga. Oke ya, nah kita ketahui bahwa kita masukkan nilainya untuk ln batas atas berapa? Tak hingga, itu nilainya adalah tak terhingga. Kalau hasilnya tak terhingga, bagaimana tadi evaluasinya? Ini tadi. Nah, kalau hasilnya infinite, maka dia divergen. Oke, kita cek. Using multiple natural logarithm tadi, since the integral is infinite, the series diverges. Berarti hasilnya adalah deret yang divergen. Oke, sekarang nah ini contohnya lagi. Sekarang tinggal tentukan berapa nilai. Use integral test to find whether the following series convergent or divergent. Hint and warning, do not use lower limit ya, jangan gunakan lower limitnya on your integral. Si problem 16 yang di atas tadi, kita gunakan batas atasnya tak hingga saja. Oke, siap ini. Yuk kita coba. Contohnya yang gampang yang gampang yang ini saja. Coba contoh yang gampang saja, nah yang sulit-sulit ya. Kita cek. Nah, kita cek untuk berarti untuk menentukan apakah deret sigma n1 tak hingga n2 per pangkat 3/1 ini divergen, maka kita rubah jadi integral batas atasnya tak hingga n kuadrat per n kuadrat plus 1 dn. Oke, berarti ini kita nanti pakai prinsipnya integral apa? Integral apa? n kuadrat plus 1 dn. Ini kan pangkat 3 ya, n nya ini pangkat 3. Oke, dn sama dengan 0. Berarti kita pakai prinsipnya apa? Integral parsial. Iya, integral parsial. Teman lah integral parsial. Oke, integral substitusi ya. Integral substitusi apa coba? Kalau integral substitusi kita bisa rubah ini menjadi, misalkan ini adalah u, maka du per dn itu sama dengan d per dn dari apa? N pangkat 3 plus 1. Oke ya, N pangkat 3 plus 1 kalau kita turunkan jadi berapa? 3
3n kuadrat. Oke, berarti wah keliru bro nulis kesamaan matematiknya. Saya tak tulis yang genah bro. Ini kita tak ngerekam ini ya. Oke. Berarti misalkan ini adalah U nya adalah N pangkat 3 plus 1, maksudnya gitu. Terus DU per DN berarti kan sama dengan apa? Ini diturunkan jadi 3N kuadrat. Maka DN ini bisa kita gantikan DN, berarti kan sama dengan apa? Ini DN loh. DN pindah ke sini kan bisa jadi DU per 3N kuadrat. Nah ini kita substitusikan. DN nya ini kita ganti dengan ini, maka ini jadi integral N kuadrat ya boh. Ini tadi jadi apa? U ya. U dN nya jadi apa? DU per 3N kuadrat. Nah hilang. Oke, berarti tinggal gimana? Sepertiga integral tak hingga U DU. Wis tinggal dihitung. Kita pakai integral substitusi bisa. Terus iki integral U berarti ya sepertiga dikali integral U itu piro? Ya boh, integral U. Diintegralkan pangkatnya nambah. Pangkatnya nambah berarti 1/2 U pangkat 2 dengan batasan tak hingga ini ya. Ya boh, paham udah? Ya oke, berarti tinggal kita masukkan U nya tadi apa? U nya tadi adalah 3 ini, berarti 1/6 UN pangkat 3 plus 1, atasnya adalah tak hingga. Kalau kita masukkan nilainya tak hingga, maka ini hasilnya tak hingga, berarti deret ini adalah divergen. Oke ya, karena apa? Ya hasil integrasinya ini tak hingga, maka dia divergen. Kalau hasilnya 0 berarti dia konvergen. Bener menolak? Iya. Oke ya, mana ya, itu adalah integral tes untuk konvergensi. Sekarang sampean kerjakan yang nomor 14. Nah, tugasnya 14 sama spirore. 14 karo spirore. Karo 12 ya, 12 dan 14. Oke ya, 12 dan 14. Oke, itu untuk metode integral. Sekarang kita ke rasio tes. Rasio test. The integral test depend on your being able to integrate A and dN. Nah ini tergantung dari kemampuanmu untuk mengintegralkan. This is not always easy. Tidak mudah semua bentuk suku AN-nya itu bisa kita integralkan dengan mudah. We consider another test which will handle many cases in which we cannot evaluate integral. Berarti kita mungkin akan ketemu kasus yang tidak bisa menghandle atau dihandle dengan teknik integrasi. Recall that the geometric series each term could be obtained by multiplying the one before it by the ratio R. Ini untuk deret geometris itu punya rasio R, that is AN plus 1 sama dengan RAN. Ini adalah deret geometri toh, berarti suku ke N plus 1 itu sama dengan rasio dikali suku ke N nya, atau AN plus 1 per AN itu sama dengan rasio itu. Sekarang for other series the ratio n plus 1 is not constant but depend on n. Nah ini kadang tidak konstan. Let us call the absolute value of the ratio rho n. Nah kita terjemahkan baru dalam definisi rho n. Let us also find the limit if there is one of the sequence rho n as n dengan tak hingga and call the limit rho. Thus we define rho n and rho by the equation. Jadi ada deret yang nilai rasionya itu tidak konsisten, tergantung dari sukunya. Maka nanti untuk deret seperti itu kita bisa terjemahkan dalam bentuk rasio rho n. Nah kita tinggal nari nanti apakah nilai rho nya the sequence rho n as n berarti n call this limit rho. Nah, limit rho nya thus we define ini. Apakah
limit row-nya nanti ini if you recall that geometric series convergent if ini convergent jika R-nya kurang dari 1. It may seem plausible that a series with row kurang dari 1 should converge, and it's true. Berarti jika nanti nilai row-nya yang kita cari ini itu kurang dari 1, maka itu adalah convergent. Jika lebih dari 1, maka divergent. However, if row sama dengan 1, the ratio test does not tell us anything. Kalau sampai menghitung limitnya ini ternyata nilainya 1, row-nya nilai 1, maka hasil itu tidak menggambarkan apapun. Berarti uji rasio tidak bisa menyelesaikan atau menentukan dari itu convergent atau divergent. Oke ya, sini. Ini kesimpulannya, jika row-nya kurang dari 1 convergent. 1, use a different test, berarti rasio tidak cocok untuk melakukan tes konvergensinya. Row lebih besar 1 berarti nilainya adalah divergent atau seriesnya atau deretnya adalah divergent. Sekarang kita cek test for convergence series ya, kita cek 1/2 faktorial, 3 faktorial, dan seterusnya sampai 1/n faktorial. Using we have berarti row n itu kan sama dengan w. Nah ini tadi dah 1/n plus 1 faktorial ditambah 1/n atau n faktorial naik ke per n plus 1 faktorial. Nah ini kan jadinya disederhanakan jadi 1/n plus 1. Maka kita cari limitnya ini. Limitnya ini row n, limit dari 1/n ini apakah nilainya mendekati 0 ketika dimasukkan tak hingga tak 1 tak hingga sama dengan 0. Nah since row kurang dari 1, the series convergent, berarti ini deretnya adalah convergent. Test for convergent the harmonic series ya sekarang. Test for convergent harmonic series. Berarti kita misalkan punya tadi deretnya harmonic series. Tadi ya 1 plus setengah plus 3 plus 4 plus 1/n kan gini kan. Nah oke. Nah ini suku ke AN nya. Oke. Suku ke AN. Berarti nanti kita menentukan nilai row n itu sama dengan apa? AN plus 1 per AN. Nah AN plus 1 berarti kan kita tinggal menentukan 1 per apa? N plus 1 dibagi suku ke n nya berarti 1 per n, atau ini bisa kita tulis jadi n per n plus 1. Ini adalah nilai row-nya. Ya, nilai row-nya. Nah, sekarang kita tentukan nilai limitnya. Bagaimanakah limit untuk n mendekati tak hingga dari row n dengan row n nya berapa? Itu tadi. Nah, berarti limit n mendekati tak hingga untuk n per n plus 1. Berarti ini ya kita tinggal masukkan hasilnya kata hingga, berarti tak hingga per tak hingga. Tidak bisa berarti kita manipulasi. Ini kita kalikan berapa? 1/n. Ini juga kita kalikan 1/n. Berarti nanti limit n gitu kan. Ini jadi 1 per 1 plus berapa ini? Berapa? 1 per 1/n. 1 per 1/n ya 1/n kita masukkan iki. Jadi 1 ini berapa? Tak hingga. Berarti ini nilainya adalah 0. Berarti deretnya nanti deretnya apa? Oh, ono sih bro. Ya apa? Ini tak hingga nih lah kene. Nah, ini dimasukkan ke sini. Tak hingganya masuk di sini toh, berarti ini adalah 0. Berarti ini 1 per 1 plus 0 berarti kan 1. Nah, kalau 1 berarti use another test. Ya dah, jika row kurang dari 1 convert kan gitu tadi. Jika row lebih besar dari 1 divergent. Jika row sama dengan 1 use another test. Berarti untuk rasio tidak cocok melakukan tes deret ini tadi. Oke ya. Nah ini
row-nya 1 ya toh. We must use some different test, bisa pakai integral atau bisa pakai comparison tadi. Oke ya. Oke, kalau comparison ya itu tadi harus ada pembandingnya. Kalau integral berarti sampai harus menguasai teknik integrasi dengan baik. Kalau pakai rasio tes dimungkinkan akan terjadi nilai row-nya sama dengan 1, limit row n-nya sama dengan 1, berarti itu harus digunakan tes yang lain. Oke ya, 3 tes itu sudah cukup. Nanti silahkan tambah tugasnya, berarti dengan yang tadi saya tambah lagi satu saja ya, satu saja yang nomor piro rek sing enak ya, nomor 20. Oke ya, nomor 20. Oke, sementara itu silakan tugasnya dikerjakan baik dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.